Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluknya. Disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia," maka jadilah dia. Disebutkan juga dalam surah Al-Hijr ayat 26. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Penciptaan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam dari tanah kering seperti tembikar atau tanah yang telah dipanggang, tanah liat yang dipanggang dengan bara yang panas, untuk menjaga ia tetap bersatu, tidak bercerai-berai. Demikian pula manusia mempunyai nafsu makan dan minum, mempunyai nafsu kawin agar badannya dapat terpelihara dan dapat melanjutkan hidupnya, serta mempunyai keturunan. Ia mempunyai nafsu marah yang menjadikannya berani dan kuat mempertahankan dirinya dari bahaya yang mengancamnya. Kekuatan manusia ini seolah-olah sama dengan tanah liat yang telah masak, agar menjadi tanah kering yang bagian-bagiannya merekat dengan kuat. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang penciptaan manusia dari air mani hingga terbentuknya, yaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam ayat di atas, ada beberapa proses penciptaan manusia, yaitu yang pertama, sulalah mintin yang artinya saripati tanah. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah, yang kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Yang kedua ada nutfah, yang artinya air mani. Makna asal kata nutfah dalam bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi. Dalam tafsir Al-Misbah, yang dimaksud dengan nutfah adalah pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria yang mengandung sekitar 200 juta benih manusia. Tetapi yang berhasil bertemu dengan ovum wanita hanyalah satu. Lalu yang ketiga ada alaqah, yang artinya segumpal darah. Alaqah diambil dari kata alaqah, yang artinya sesuatu yang membeku, tergantung, atau berdempet, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Lalu yang keempat ada mudghah, yang artinya segumpal daging. Dalam ilmu kedokteran, ketika sperma pria bergabung dengan sel telur wanita ini, intisari bayi yang lahir akan terbentuk.
Sel tunggal yang dikenal sebagai zigot dalam ilmu biologi ini akan segera berkembang biak dan membelah diri, sehingga akhirnya menjadi segumpal daging. Melalui hubungan ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhannya. Selanjutnya adalah izoman, atau yang biasa disebut tulang belulang. Tahapan ini tulang belulang mulai terbentuk. Pada tahap ini, janin akan memiliki keteraturan bentuk. Walaupun tulang belulang yang dibentuk masih tergolong lunak. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa pada tahap ini, segumpal daging tersebut berubah menjadi sesuatu yang memiliki kepala, 2 buah tangan dan kaki, beserta tulang-tulangnya, dengan urat-urat syarafnya dan urat-urat lainnya. Lalu, lahman. Menurut tafsir Al-Maraghi, tahap ini diartikan dengan terbungkusnya tulang belulang dengan otot atau daging. Melalui tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa lahman adalah tulang belulang yang ditutupi, dibungkus, dan dikuatkan. Yang terakhir adalah kholqon akhar. Kholqon akhar merupakan fase terakhir proses pemasukan janin dalam perspektif Al-Quran. Tahapan ini menjelaskan bahwa proses terakhir pembentukan janin berbeda keseluruhan dengan ciri dan sifat serta keadaan dari proses penciptaan janin dalam proses-proses sebelumnya. Pandangan sains terhadap penciptaan manusia berasal dari tanah. Menurut ilmu pengetahuan, 2 komponen penting yang harus ada dalam permulaan terjadinya kehidupan adalah material genetika dan membran sel. Kedua material ini saling bekerja sama mendukung kehidupan. Di dalam keduanya, materi tanah liat dominan. Secara ilmiah, tembikar adalah semacam porselen yang dalam proses reaksi kimiawi dapat digunakan sebagai katalis. Untuk terjadinya proses polimerisasi, kata tanah kering seperti tembikar mungkin mengisyaratkan terjadinya proses polimerisasi atau reaksi perpanjangan rantai molekul dari asam amino menjadi protein atau dari nukleotida menjadi polinukleotida, termasuk molekul DNA, yaitu suatu materi penyusun struktur gen makhluk hidup. Menurut para saintis, kata hama atau lumpur hitam pada ayat ini mengisyaratkan akan terlibatnya molekul air atau H2O dalam proses terbentuknya. Molekul-molekul pendukung proses kehidupan. Dari keterangan ayat-ayat di atas tentang bahan penciptaan manusia, terdapat 2 bahan, yaitu air dan tanah. Ataupun tanah liat merupakan satu jenis. Tanah yang tersusun oleh partikel yang sangat halus dengan ukuran diameter antar partikel kurang dari 2 mikron. Jenis tanah ini memiliki sifat fisik yang plastis bila mengandung air. Secara kimia, larutan tanah liat dalam air memiliki kapasitas tukar ion yaitu dapat mengikat ion atau senyawa kimia lain yang bermuatan listrik, tetapi dengan ikatan yang tidak terlalu kuat, sehingga ion yang terikat bisa berganti-ganti dengan mudah. Tanah jenis ini pula lah yang biasa dipakai sebagai bahan untuk membuat tembikar. Penelitian juga membuktikan bahwa cairan yang ada di dalam kantung membran juga mengandung material tanah liat. Saat ini ilmu pengetahuan telah berkembang pesat, terutama dalam bidang kedokteran. Salah satunya adalah berkembangnya teknologi ultrasonografi atau USG. Melalui teknologi ini, dapat diketahui perkembangan manusia di dalam janin, sampai melahirkan yang merupakan konsep-konsep tentang penciptaan manusia. Terdapat persamaan proses perkembangan janin versi modern dan Al-Quran, seperti nutfah dan fertilisasi, alaqah dengan marula blastula, mudghah dengan blastula minggu keempat, izoman dengan proses embrionik minggu kelima, proses lahman dengan embrionik minggu ke-7 sampai ke-8, dan kholqon akhar yang sama dengan fetus, yaitu minggu ke-11. Ini membuktikan kebenaran dari Al-Quran
bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukjizatnya yang menjadi dasar riset bagi para ilmuwan modern. Dari paparan ini, dapat kita simpulkan bahwa informasi Al-Quran tentang asal kejadian manusia dari tanah adalah benar dan dibuktikan oleh penelitian ilmiah. Allah menciptakan makhluknya semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadi makhluk yang selalu taat kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.